Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Jadi seperti biasa, hampir setiap hari akan saya update mengenai updatean Bitcoin. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan gitu ya, untuk target koreksinya dan lain sebagainya. Dan kemarin malam tepatnya ada rilis data. Dan setelah adanya rilis data tersebut ya, market kembali tertekan. Dan ya, ini akan kita bahas sesuai outlook yang beberapa saat lalu saya bahas atau sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini secara daily time frame gitu ya. Jadi memang setelah adanya rejection and then ekspektasinya at least dia mampu bertahan. Sebentar ini akan saya hapus, mampu bertahan di EMA 34 atau garis warna biru ini. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, Bitcoin ini benar-benar respect terhadap EMA 34 nih. Kita bisa lihat kena reject dan kena reject, kemudian mampu di break dengan impulsif and then mendapatkan rejection dan koreksi kembali ke EMA 34 yang sebelumnya menjadi area resisten dan mampu ditahan di sekitar EMA 34 itu ya $17.300 lah ya. Jadi memang sesuai ekspektasi, at least kalau misalkan kemarin saya sampaikan Bitcoin kena reject dan lanjut koreksi, dia mampu ataupun ya testing EMA 34 lah, minimalnya ke kisaran area situ. Dan ya ini udah ke achieve target koreksinya, and then ya kita lihat lagi ya apakah memang sesuai ekspektasi untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya, walaupun memang penguatan yang ada atau yang kita lihat pada pergerakan si Bitcoin pun cenderung terbatas teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ya, sangat-sangat korektif banget ya. Ini naik, pullback turun, ini naik, sideways, turun sedikit, kemudian ini nge-spike naik, kemudian mendapatkan rejection, koreksi yang mungkin nanti adanya kenaikan yang lumayan korektif lagi ya, untuk ngejar next target ke strong resistance-nya. Itu menjadi area penentu apakah dia mampu untuk lanjut breakout atau memang skenario dead cat bounce yang dari beberapa hari lalu kita sudah sampaikan atau sudah saya sampaikan untuk dia ke reject dan mendapatkan koreksi kembali yang cukup besar gitu ya. Jadi perlu sekali dipantau untuk pergerakan si Bitcoin, and ya at least dia mampu bertahan di atas EMA 34 aja udah sangat bagus. Tinggal kita lihat proses dia kenaikannya, apakah dari area sini dia cuman sideways aja kepentok di 18 ribuan dolar, kemudian dia lanjut turun gitu ya, atau memang dia dikasih sedikit atau sekali lagi last push ya, sedikit lagi sebelum dia kena reject parah gitu teman-teman. Jadi memang itu yang perlu diantisipasi untuk skenario dead cat bounce yang dari kemarin sudah saya sampaikan di beberapa video terakhir mengenai si Bitcoin. And then ya ini akan kita turun time frame ke time frame 4 jam. Kita pengen lihat gitu ya untuk pergerakan di Desember yang lalu ya, di 2021 menjelang masuk ke 2022 seperti apa kita, ataupun saya tandain ini tengah-tengah atau garis warna orange itu adalah tanggal 31 Desember. Kemudian kita turun gitu ya sekitar 10 sampai 11 hari sebelumnya ini pada 20 Desember. Jadi mulai tanggal 20 Desember ini ya, ini market atau khususnya Bitcoin ini mulai nanjak nih teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini mulai nanjak walaupun korektif. Ya kita bisa lihat ya, walaupun korektif. Maksudnya seperti apa bro? Sebentar ya, akan coba saya tandain. Nah pakai pet aja ya. Kita bisa lihat di sini penguatannya naik, koreksi, retest, naik lagi, retest, and then last push ya, ini terbentuk seperti double top ya. Ini sedikit lebih atas highest terakhirnya sebelum dia dibanting turun. Ya jadi ini yang perlu diperhatikan dan diwaspadai kalau misalkan Bitcoin melanjutkan penguatannya, kemudian korektif gitu ya, nggak benar-benar impulsif. Korektif itu contohnya seperti ini, naik, kemudian sideways atau pullback sedikit, naik lagi, makin lama kenaikannya itu makin terbatas. Nah itu udah mesti hati-hati. Dan ini bantingannya pun datang pada sekitar tanggal 27 Desember nih teman-teman. Ya jadi nggak sampai tanggal 31 pun dia udah mulai kena banting nih. Tanggal 27 Desember berarti beberapa hari sebelum pergantian tahun. Dan di sini ada red candle besar lagi datang kembali nih pada bahkan tanggal 31 Desember ini. Ya ini red candle besar lagi datang nih teman-teman. Ini akan saya hapus saja guys ininya. Nah ini kita bisa lihat ya dengan seksama. Ini muncul teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat ya, muncul red candle besar ini pada tanggal 31 Desember. Kemudian ini adanya kenaikan sebelum lanjut dibanting lagi pada 5 Januari. Jadi harap berhati-hati gitu ya untuk yang ngarepin Santa Rally ya, kemudian yang ngepump sesaat atau relief rally dulu di bulan ini menjelang akhir tahun gitu ya. Which is sekarang aja udah tanggal berapa guys? Sekarang aja hari saya update ini 16 Desember, berarti ya mungkin kita kalau misalkan mengacu pada pergerakan tahun lalu, mungkin kita masih ada sekitar kurun waktu 10 harian lah untuk melihat Bitcoin itu masih dikasih lanjut naik lagi gitu ya. Mungkin ngejar beberapa resisten terdekatnya sebelum nanti dia kembali dibanting lagi
Dan ya, ini kalau misalkan untuk skenario Dead Cat Bounce berarti ya bisa dibilang cukup ya cocok juga lah ya, dikasih naik perlahan, and then yang mendekati resist quota atau testing di resist quota kemudian dibanting. Ya kita bisa lihat juga pada pergerakan sebelumnya, khususnya di Desember tahun lalu dan sampai Januari. Ini Januari, awal Januari sampai tanggal 10 Januari nih kena banting lagi teman-teman. Jadi menjelang akhir tahun dia udah mulai kena banting, kemudian sideways ya, kemudian masukin minggu awal Januari itu kena banting lagi. Ya jadi itu untuk kita bisa lebih berhati-hati aja, walaupun memang belum tentu bakalan terjadi seperti ini. At least kita bisa perhatikan terlebih dahulu aja untuk chart yang kita lihat, yang kita bisa dibilang lagi pantau sekarang gitu ya. Secara daily aja ini udah turun sangat-sangat impulsif gitu. Dan ya ini kenaikannya pun sangat-sangat korektif dan landai gitu. Jadi at least kalau dia bahkan nge-spike ke 19.000 pun ya itu hal yang sangat wajar gitu. Dan tetap aja adanya potensi untuk Dead Cat Bounce pattern seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan. Itu aja ya, biar nggak FOMO dan lebih berhati-hati. Bukannya nakut-nakutin, cuman saya pengen share aja buat teman-teman pergerakan-pergerakan sebelumnya nih kayak begini loh gitu ya. Jadi balik lagi ke keputusan teman masing-masing. And then ya, jadi ini akan saya bahas dulu untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Jadi terakhir kali kena rejection, and then kemarin juga sudah saya sampaikan minimal si Bitcoin ini secara time frame 4 jamnya kita bisa perhatikan untuk area range resisten pada pergerakan sebelumnya ini resist kuat dan biasanya di flip menjadi support gitu ya, atau tahanan. Dan di situ juga terdapat EMA 34 dan 55 yang sebelumnya juga berfungsi untuk menjadi support. And then ya kita bisa lihat ya, dia mampu bertahan maintain di sekitaran 17.300 dolar, dan sekarang ini posisinya lagi mantul. Tadi sempat ke 17.500 lagi, dan sekarang ini lagi lanjut koreksi, ngetes EMA 34 nya nih, garis warna biru. So ya kita akan coba pantau ke time frame yang lebih kecil, khususnya time frame 1 jam. Tapi sebelum itu ya ini perlu sekali diperhatikan gitu. Kalau memang dari area sini gitu ya, dia nggak adanya kenaikan yang impulsif, malah korektif, dan korektifnya pun cuman sebatas nggak nyampe 19.000 gitu ya. Kalau misalkan korektifnya ini ya mungkin terdiri dari beberapa wave ya, bisa aja 3 atau bahkan 5 wave ABCDE gitu ya, sampai ngetes ke swing high terakhirnya, mungkin di sini adanya opportunity untuk melakukan short, atau bisa aja kena reject kembali. Dan ya kita bisa lihat di sini sekilas seperti double top potensinya, atau kalau kenaikannya secara korektif gitu ya, ngetes dan adanya potensi untuk ke double top, dia bisa kena reject bahkan drop lagi kembali ngetes support yang lebih bawah nih ya, di sekitaran 16.700 16.800 dolar ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dan diwaspadai ya, itu yang perlu di note ya gitu teman-teman. Oke, next ini untuk pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame 1 jamnya. And ya, jadi kita udah bahas tadi ya, di sini dia mampu bertahan di sekitar 17.300 dolar, dan posisi sekarang pun lagi ngetes EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. Ya, jadi ini memang indikator yang benar-benar direspek. Kita bisa lihat sebelumnya juga ini menjadi resisten, ini support, and then ini support and become resisten kembali, ini resisten gitu ya. Jadi yang nanyain kenapa saya suka pakai EMA 34 dan 55, karena kebanyakan koin itu cukup respect lah terhadap EMA 34 dan 55, baik di lower time frame ataupun di highest time frame gitu. Oke, jadi kalau misalkan dari area sini kena reject ya, potensinya ke kisaran berapa kita ataupun tetap bisa pantau ke swing low terakhirnya dia, karena memang adanya potensi untuk terbentuk yang namanya double bottom teman. Ini bottom 1 and then potentially bottom kedua. Dan tentunya kita perlu perhatikan juga proses dia koreksi, apakah secara korektif koreksinya gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan kembali, atau kalau misalkan koreksinya ini langsung baret candle besar ya, cenderung berarti tekanan seller itu datang signifikan untuk ngedorong harga si Bitcoin lebih bawah lagi. Ya jadi balik lagi bisa dipantau terlebih dahulu untuk proses dia koreksi, apakah dia korektif gini ya, nanti membuat sebuah range atau ya lain sebagainya gitu ya, atau malah impulsif seperti ini penurunannya. Ya, jadi itu dulu yang perlu di note. Dan ya kalau misalkan kita pantau pun kalau potensi double bottom gitu ya, ini bisa kita pergunakan untuk menjadi neckline-nya dia, untuk neckline si Bitcoin ya, di sekitar ini di sekitar 17.500 sampai 17.550. And then kalau misalkan kita ukur secara pattern pun ya, let's say ini valid gitu ya. Ini akan coba kita ukur aja dari neckline, dia breakout and ya ngetes sampai kisaran 17.750 dolar lah, sekitar area itu menjadi area target double
bottomnya si Bitcoin. Di mana area tersebut ini akan saya lambangkan dengan box warna merah aja terlebih dahulu gitu ya. Ini kalau misalkan secara pattern valid gitu ya. Ini kita bisa perhatikan ini sebelumnya juga mendapatkan rejection atau tekanan seller datang kembali dari area sini sebelum harga drop signifikan. Ya, jadi memang perlu dipantau sekali. Target kenaikannya pun pas banget dengan tekanan seller yang terakhir kali masuk ke Bitcoin. Secara time frame yang lebih kecil kita bisa pantau. Dan kemudian kalau kita pergunakan bantuan kakek Fibo pun gitu ya, misalnya time frame hourly dari swing ya, and ya kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya precisely ini teman-teman ya, di box warna merah yang tadi sudah saya tandain ini pas juga nih dengan retracement 0,3 nya, which is berarti di situ memang adanya confluence of resistance ya. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi support and then become resistant, drop signifikan gitu ya. Jadi ya tentunya perlu diperhatikan dan berhati kalau misalkan Bitcoin lanjut naik pun ke kisaran situ. Ya ini di sekitar 17.600 sampai 17.700 dolar. Kalau misalkan kita lihat secara zonasi pun ya oke, ini menjadi resistant. Kemudian untuk bantuan kaki Fibo pun ya oke, berarti di situ adanya resisten kembali dan tekanan seller pun datang signifikan dari range kisaran tersebut. Ya jadi tentunya ini perlu sekali dipantau sama teman-teman sekalian. Dan ya syaratnya untuk si Bitcoin mampu atau ya dikasih last push lagi terbang lebih tinggi, ya dia harus mampu break dulu nih dari 3 golden ratio-nya. Kemudian dia harus mampu break dari swing high terakhirnya dia di sekitar 18.300-an sekian dolar untuk mengejar next target. Ya kalau misalkan kita gunakan Fibo biasanya kita 1,6 sampai 2 ya. Biasanya sampai sini. Ini tuh di sekitar 19.000 sampai 19.400 dolar, yaitu menjadi next target penguatannya si Bitcoin kalau misalkan dia mampu dengan syarat melewati beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kisaran ini juga masuk ataupun cocok gitu ya kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo dari time frame yang lebih kecil. Ini kan time frame 1 jam dengan pergerakan terakhirnya. Dan kalau kita kita geser sedikit, kita bandingkan juga seperti outlook yang kemarin sudah saya sharingkan ke swing low-nya dia. Sebentar ya. Ya, maka kita mendapati juga di retracement 0,6 itu di sekitar 19.200, yang mana itu juga potensi untuk dead cat bounce pattern nih untuk pembahasan yang kemarin. Jadi memang kita lihat secara time frame yang lebih besar seperti time frame daily gitu ya, dari swing high ke swing low kita mendapatkan di situ adanya resisten yang strong juga. Kemudian dari lower time frame juga kita melihat di sini adanya target sudah diperlihatkan dari bantuan kakek Fibo. Jadi tentunya ini adanya gabungan resisten dari time frame besar maupun time frame kecil untuk bisa tetap berhati-hati nih. Kalau misalkan dia menghampiri atau testing ke kisaran situ adanya potensi untuk kena reject. Ya, jadi bukannya malah FOMO, teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin masih dikasih last push lagi, naik lagi, mengingat tadi gambaran yang sudah saya sampaikan di pergerakan Desember yang lalu. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Bukan maksud untuk nakut-nakutin, untuk sharing aja ya pandangan saya ke teman-teman. Dan sampai jumpa untuk next video. Stop profit.